Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Royan Auto Channel. Apa kabar semua? Saya doakan semoga semua yang nonton video ini dalam kondisi sehat walafiat. Baik sehat jasmani, sehat rohani, dan juga sehat isi dompetnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, di belakang saya sudah ada 2 unit Nissan March yang berbeda tahun. Nah, sebetulnya di Indonesia itu cukup banyak ya pemain city car seperti ini. Contohnya kayak Toyota gitu ya, ada Agya, kemudian yang dulu ada Etios Falco, kemudian Daihatsu juga ada Ayla, ada Sirion dulu yang sempat booming juga di Indonesia. Lalu ada Mitsubishi punya Mirage, kemudian Honda ada Brio, dan lain-lain sebagainya. Nah, termasuk Nissan juga ada ini nih, yang ada di belakang saya ini nih, Nissan March. Nah, namun beda tahun. Ini yang generasi awal dan ini yang facelift. Sedikit sejarah tentang Nissan March. Nissan March pada waktu itu pertama kali dikenalkan di Indonesia, dijual di Indonesia tahun 2010, yang bentuknya seperti ini nih. Jadi tampilan depannya seperti ini, lampunya membulat-bulat. Nah, pada saat itu Nissan March mendapat sambutan yang cukup baik di masyarakat Indonesia. Sampai akhirnya terbentuklah komunitas March Indonesia atau Marci, yang sekarang membernya itu sekitar 1000 member lebih, bahkan luar biasa kan. Nah, pada saat itu Nissan March hanya memiliki kapasitas mesin 1200 cc atau satu varian mesin 1200 cc dengan 2 pilihan transmisi, 4 speed automatic dan 5 speed manual. Berapa tipe? Nah, Nissan March itu ada beberapa tipe. Yang pertama 1.2L tipe manual dan automatic yang standar. Jadi yang tipe bisa dibilang tipe rendahnya gitu ya. Kemudian tipe yang tinggi ada XS. XS itu khusus untuk yang matic saja. Nah, namun ada 2 tipe lagi yang bisa kita sebut dengan special version, yaitu ada yang mengambil basicnya dari yang matic, yaitu Autech. Gambarnya kurang lebih seperti ini nih. Nah, yang Autech itu hanya di tipe matic saja. Di tipe XS itu basicnya. Nah, ada juga yang tipe basicnya tuh dari yang manual, yang dari tipe standar. Namanya Nismo. Nah, perbedaannya apa? Kalau yang Nismo cukup banyak. Ada tambahan body kit add-on gitu ya. Kemudian ada suspensinya juga berbeda karena dia suspensinya lebih stiff, lebih ceper juga, lebih stabil. Versi sportinya lah gitu. Kemudian kampas remnya juga beda tuh untuk yang tipe Nismo. Sama satu lagi knalpot. Itu yang dicari-cari banyak orang tuh. Di komunitas Marci itu banyak yang nyari juga tuh knalpot Nismo. Itu perbedaan antara special versionnya. Nismo itu kalau saya tidak salah sekitar 200 unit saja dijual di Indonesia. Makanya sangat terbatas. Namun untuk penggantian shock breakernya, kemudian kampas remnya, kebanyakan orang tuh mau beli karena memang unitnya juga terbatas. Akhirnya diganti shocknya atau kampas remnya dengan yang tipe standar. Seperti itu. Nah, lalu di tahun 2013-an akhir, di 2014-an awal, nah itu mendapatkan penyegaran atau bisa disebut dengan facelift gitu ya. Bentuknya seperti ini. Nah, di tahun itu juga pada saat mengeluarkan yang facelift, Nissan juga menambahkan varian yang dengan kapasitas mesin lebih besar, yakni 1500 cc 4 silinder. Kalau yang 1200 cc ini 3 silinder. Di 1500 cc itu ada tipe manual juga ada tipe matic, tapi hanya satu tipe aja, sama gitu ya. Nah, namun yang spesial versinya tadi tuh, yang seperti Nismo dan Autech itu tidak lagi dijual di tipe yang faceliftnya itu. Jadi digantikan dengan tipe yang 1500 cc. Apa bedanya? Bedanya dari yang sebelum facelift, bisa dilihat di bagian depannya, bumper depannya berbeda. Kalau yang tipe baru udah menganut V-Motion Grille, kemudian lampunya juga yang tipe lama itu membulat-bulat gitu ya. Kalau yang tipe baru, ini agak meruncing di sudut sininya. Begitu pula bagian sisi belakang, itu juga bumpernya tuh sedikit berbeda. Kalau yang tipe baru lekukan garis-garis bodinya tuh tajam-tajam, sama lampunya juga berbeda. Kalau yang tipe baru dia LED seperti ini. Nah, selain di sisi eksterior, interior pun juga turut berubah. Contoh seperti kisi-kisi AC yang bagian tengah, yang di atas audio itu dia dari bentuknya membulat, kemudian yang tipe terbaru jadi kotak. Nah, tapi kalau yang sisi sampingnya tetap masih bulat. Untuk yang audionya juga berubah, yang awalnya bentuknya agak bulat-bulat gitu ya. Tapi kalau yang tipe faceliftnya udah kotak banget. Jadi untuk yang audionya udah kotak, tapi bukan dual din yang layar gitu, bukan. Itu di generasi ketiganya lagi. Generasi ketiga yang 2017 itu minor change, yang awalnya ada fog lamp untuk yang XS dan 1500. Untuk yang di 2017 ya itu jadi DRL yang bentuknya kayak bumerang gitu.
Nah, audionya berubah tuh dari yang kotak dual din tapi belum layar, sekarang jadi dual din 7 inch layar touchscreen gitu. Nah, kemudian perbedaan lain adalah kedua mobil ini ada yang dirakit lokal di Indonesia, ada juga yang diimpor langsung dari Thailand. Gimana caranya kita membedakan antara mobil itu yang dirakit lokal, Nissan March-nya, atau dia diimpor langsung dari Thailand atau build up gitu ya. Mungkin di antara Anda di sini ada yang punya Nissan March, oh punya saya dirakit dari Thailand dong. Gimana sih cara bedainnya? Nanti coba deh lihat di STNK-nya atau nomor rangkanya lah ya. Di nomor rangkanya itu kalau yang 3 huruf di depan itu MNT, Mama Nano Terra, itu dirakit dari Thailand. MNT itu manufaktur Thailand. Tapi kalau MH, MHB itu lokal. Jadi di Indonesia dirakit lokal. Jadi tinggal bedain dari situ. Untuk generasi yang dirakit lokal itu nomor rangkanya di ujung nomor rangka paling depan itu tiga huruf di depan MHB biasanya. Tapi kalau yang dirakit dari Thailand atau build up dari Thailand itu MNT. Seperti itu. Nah, di video kali ini saya akan lebih konsen membahas tentang perbedaan antara March 1200 cc Matic dengan March 1200 cc manual. Apa sih perbedaannya? Ya kan udah jelas perbedaannya Matic sama manual. Loh, jangan salah. Ternyata selain dari transmisi, juga di bagian mesin itu ada perbedaan. Untuk Anda lebih tahu apa saja perbedaannya, jangan skip video ini, tonton sampai akhir. Kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama kita akan buka dulu kap mesinnya. Oke, sini biar tahu perbedaannya di mana. Nah, ini walaupun memang yang tadi di depan saya jelaskan bahwa ini tuh berbeda ya tahunnya, namun ini sama-sama 1200 3 silinder. Ini yang generasi pertama di 2012 dan ini generasi yang facelift 2017 tepatnya. Oke, baik, saya jelaskan satu persatu ya perbedaannya antara yang manual 5 speed dengan yang automatic 4 speed dari sisi mesin. Yang pertama yaitu sensor udara masuk. Nah, kalau untuk yang di tipe manual itu namanya MAF sensor atau Mass Airflow Sensor. Jadi fungsinya dia mengkalkulasi tuh, mengukur seberapa banyak udara yang masuk, yang akan masuk ke ruang intake atau lanjut ke ruang bakar. Nah, selain itu juga, selain jumlah udaranya itu dihitung atau diukur, ada juga pengukuran temperaturnya. Jadi suhu udara yang masuk itu diukur juga berapa nih suhunya untuk menyesuaikan berapa banyak bahan bakar yang akan disemprotkan ke ruang bakar. Nah, namun kalau untuk yang di tipe 1200 cc Matic, yang 4 speed Matic itu tidak menggunakan MAF sensor atau tidak menggunakan Mass Airflow Sensor. Jadi menggunakan apa dong mengukur udara masuknya? Yang diukur adalah tekanan udara yang di ruang intake, namanya MAP, Manifold Absolute Pressure Sensor. Jadi tekanannya itu yang sudah ada di ruangan intake-nya itu yang diukur. Nah, secara ketelitian mana yang lebih bagus? Secara ketelitian adalah MAF sensor itu yang lebih bagus. Dia adanya di posisi di luar sebelum throttle body. Jadi secara perhitungan lebih bagus. Alangkah lebih bagusnya memang dua-duanya ada di mobil itu. Jadi ada MAP-nya, ada MAF sensornya. Jadi jumlah udara yang masuk dihitung, tekanannya juga dihitung. Akan lebih akurat lagi perhitungannya. Itu yang pertama. Yang kedua, perbedaannya untuk yang March di 1200 cc manual ada yang namanya EGR atau Exhaust Gas Recirculation. Apa sih maksudnya? Jadi ada katup yang menghubungkan antara knalpot dengan intake manifold. Lah bocor dong? Ya enggak juga, jadi enggak selalu membuka gitu ya. Nah, membukanya itu saat-saat dibutuhkan aja. Misalkan udara yang disedot itu atau yang masuk ke ruang bakar itu banyak banget sehingga menimbulkan panasnya tinggi. Nah, untuk menghindari panasnya tinggi yang menghasilkan NOx, maka dia ditambahkan gas buang. Jadi dihubungkan lagi tuh dari knalpot masuk ke intake manifold. Itu untuk yang di manual. Nah, bisa dilihat di sini. Ini ada 2 baut, ini sambungan pipa ke EGR-nya. Jadi katup EGR-nya tuh ada di bawah sini, yang di bawah box filternya ini, untuk yang manual. Namun untuk yang Matic itu tidak ada. Bisa dilihat di sini bautnya nggak ada. Nah, ini adanya MAP gitu. Nah, ini tidak ada yang menghubungkan antara knalpot dan intake manifold.
Jadi bisa dibilang lebih bersih? Ya enggak juga, karena kan tetap ada overlap di sana, seperti itu. Nah, yang ketiga perbedaannya adalah untuk yang di 1200 cc manual itu ada yang namanya CVTC kalau nih saya nyebut. Continuously Variable Valve Timing Control. Ya mungkin teman-teman rada asing gitu ya mendengar CVTC. Ya kalau yang mudah dicerna atau mudah dipahami adalah VVT-i gitu ya kalau di brand Toyota, atau di VVT kalau di brand yang lain. Nah ini untuk yang di tipe manual itu ada CVTC-nya. Jadi timing pembukaan katup masuknya, katup intake-nya itu diatur tuh, bisa maju, bisa mundur gitu ya, disesuaikan dengan bebannya. Nah namun untuk yang di tipe 1200 cc Matic itu tidak ada. Jadi pembukaan katupnya itu manual, standar aja, tidak bisa berubah sudutnya itu. Jadi waktu pembukaannya itu tidak bisa berubah, tidak bisa maju, tidak bisa mundur gitu. Nah itu tadi 3 perbedaan antara March 1200 cc manual dan March 1200 cc Matic. Nah jadi kesimpulannya, kalau teman-teman memang suka dengan performa gitu ya, suka kebut-kebutan, ya lebih cocok manual. Tapi kalau untuk para kaum hawa, bagi Anda perempuan, ya pakai Matic pun cukup. Nah, kenapa? Karena komponen-komponen tadi itu sangat berpengaruh sekali ke performa, ketarikan. Gampangannya gini deh, kalau kita ada MAF sensor itu kan tadi lebih detail tuh, mengukur selain juga jumlah udara yang masuk, temperaturnya juga diukur. Maka dia semprotan bahan bakarnya akan lebih pas gitu ya, campuran udara bahan bakarnya. Kemudian ada VVT-i-nya, ada CVTC-nya, yang dia mengatur waktu pembukaan katup intake-nya. Jadi kapan dia waktu ngebuka, kapan dia waktu nutupnya, itu bisa diatur secara elektronik gitu ya. Sehingga responsibility-nya itu akan lebih bagus, ada komponen-komponen tadi. Namun untuk yang Matic itu lebih cenderung lebih santai di bawahnya. Makanya mungkin kalau teman-teman yang pakai March 1200 cc Matic itu tarikannya tuh lemot gitu ya. Apalagi kita lagi manteng nih di 40 atau di 60, kemudian kita mau nyalip mobil, itu kan lama tuh, ngegerung dulu gitu kan ya. Walaupun dia turun gigi sebetulnya, dia turun gigi atau kita tekan OD itu lama. Tapi kalau yang kita pakai manual, kita turun gigi, main gas, ngung, langsung enak gitu tarikannya. Seperti itu. Nah, apabila Anda menyukai video ini, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Nah, jangan lupa, bagi Anda pemilik Nissan March, silahkan komen di bawah. Seperti itu atau tidak sih? Kalau misalkan memang sesuai, silahkan di-share video ini ke teman-teman Anda, supaya teman-teman Anda juga mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.